Amma hasiballadzina fi qulubihim maradun alla yukhrijallahu adghanahum. Di sini Allah berfirman yang mengikatkan i'tiqadal munafikun, yang mengiktikadkan kaum munafik, Allah la yakshif amrahum. Allah tidak akan membuka urusan mereka. Yang iktikad orang-orang yang munafik itu, Allah tidak akan membukakan kekurangan-kekurangan mereka. Padahal di sini Allah membukakan terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan di sini Allah akan menjelaskan urusan mereka dan pengkhianatan yang pernah mereka lakukan. Lebih jelas nanti dalam surat Baroah itu lebih tegas dijelaskan, termasuk orang-orang kafir juga dijelaskan. Nah, Allah akan membuka, padahal orang-orang yang munafik itu tidak mengira bahwa Allah akan membukakan kedengkian al-adgon. Itu jamak dognin. Dognin itu kedengkian, ketidaksenangan gitu. Tidak senang orang lain memperoleh kesenangan, atau kalau istilah sekarang itu SOS. Senang jika orang lain susah, atau susah jika orang lain senang. Don. Bahwa ma'afid nufusi itu yang ada di dalam diri-diri mereka berupa hasud, al-hikdu, ketidaksenangan dari Islam terhadap Islam, wahli dan para pemeluk Islam, bahwa dan saling menolong untuk melakukan kedengkian tersebut. Walau nasya'ula arainakahum fa'arabtahum. Kalaulah kami menghendaki, kami akan memperlihatkan sifat-sifat dengki mereka itu, maka engkau wahai Nabi akan mengetahui bagaimana sifat-sifat mereka itu. Dibuka oleh Allah. Walaupun kalau kita zaman sekarang, kalau dari sisi ciri-ciri, bisa saja itu nampak dari orang munafik diperlihatkan. Kan secara ringkas itu ciri munafik itu ada tiga. Kalau bicara penuh kebohongan, kalau dikasih amanah khianat, kemudian yang ketiganya itu kalau janji pasti nyebul gitu kan. Itu ciri-ciri yang secara kasat mata bisa kelihatan. Nah, apakah kita bisa menunjuk orang yang melakukan kegiatan ini sebagai seorang munafik? Kalau terus terang di hadapan dia, nampaknya hati-hatilah, karena orang bisa tersinggung. Ya, artinya urusannya jadi panjang. Tapi bahwa kalau kita mengatakan di dalam diri kita bahwa wah ini ciri munafik ada di orang ini sehingga kemungkinan besar dia itu munafik, itu boleh-boleh saja. Karena cirinya sudah diperlihatkan dan cirinya banyak, bukan hanya itu. Ciri-ciri kemunafikan itu yang mereka perlihatkan sikap-sikap tidak senang terhadap kebaikan yang terjadi di kaum yang beriman. Nah, kami perlihatkan, maka engkau akan mengetahui mereka itu. Kalau kepada Nabi Muhammad SAW memang diperlihatkan, termasuk gembong munafik saat itu Abdullah bin uh, bin Salul itu adalah gembong munafik oleh Allah diperlihatkan. Dan saat itu kaum muslimin juga pada tahu itu adalah gembong munafik. Tapi kalau zaman kita ya tidak ada seseorang yang diperlihatkan secara langsung inilah munafik gitu kan. Kita bisa mengetahui itu munafik atau tidak dari ciri-cirinya. Nah, ciri yang lain misalnya susah melakukan sholat isya dan subuh. Ciri munafik kan itu dalam hadis Nabi yang sahih. Kalau orang sulit melakukan sholat subuh dan berjamaah maksudnya masjid kesulitan, itulah kita boleh saja mencap dia itu munafik, tapi dalam hati saja, tidak perlu disampaikan. Berat untuk melakukan itu. Walakin la yaf'al ta'ala dzalika fi jami'in munafiqina sitron minhu ala khalqihi. Tapi tentu saja Allah tidak akan memperlihatkan semuanya itu pada, tetapi Allah tentu Maha mengetahui bahwa di kemudian hari itu adalah akan Allah perlihatkan. Ya, tentu saja karena seperti kita ketahui
siksaan yang paling keras bagi orang-orang di akhirat nanti untuk tiga golongan, untuk tiga kelompok manusia. Yang pertama adalah kaum munafikin. Itu jelas kan dalam Quran sebutkan inna munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ada di bawah neraka yang paling dasar. Fid darkil asfal. Di tingkatan paling rendah. Al asfal itu ya paling bawah. Artinya itu siksaan yang paling berat. Kemudian yang keduanya ini dijelaskan dalam hadis. Keduanya adalah pengikut-pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun itu juga siksaannya paling keras. Dan yang ketiganya itu Ashabul Ma'idah. Ashabul Ma'idah itu adalah umat Nabi Isa alaihissalam yang waktu itu sebetulnya terdiri dari para murid Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Nabi Isa supaya diturunkan makanan yang siap saji dan dari langit langsung. Jadi dihidangkan dalam bentuk makanan siap saji. Nah, itu sebagai bukti nyata dan benar. Bukti nyata mengenai kemahaguan Allah yang bisa menurunkan makanan yang siap saji. Ternyata bukti nyata itu diingkari, maka Allah mengancam akan memberikan siksaan yang belum pernah yang belum pernah diberikan kepada orang seorang pun di antara kalian. Artinya tiga kelompok itulah ya bagaimana tidak diberikan siksa nyata, dikasih tanda-tanda keagungan Allah yang demikian nyata di depannya, langsung Allah menurunkan makanan, ternyata diingkari. Ada yang mengingkari nanti ya, salah satu murid Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini juga kaitannya sama dengan para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan siapapun yang mengetahui aturan main satu peraturan, kemudian melanggar, hukumannya harus berlipat. Polisi itu harus 2 kali hukumannya. Jaksa juga begitu. Orang tahu hukum kok melanggar. Nah, ini sama dengan apa yang di Allah sampaikan itu. Yang akan disiksa demikian kuat itu adalah orang orang munafik. Orang munafik itu kan mengerti sebetulnya tahu bahwa sholat subuh itu sangat dianjurkan, sangat kuat. Gitu. Ngerti itu saya yakin. Hadis-hadis Nabi demikian banyak gitu kan. Sholat isya juga demikian. Tapi malas-malesan. Banyak alasan lah. Nah, karena tahu tapi tidak melaksanakan wajar. Kecuali bagi orang kafir yang tidak mengetahui. Ya sudah mah kafir, tidak mengakui, dan tidak tahu sehingga siksanya tidak akan seberat orang-orang munafik. Kemudian wala ta'rifannahum fi lahnil qaul dan pasti kamu akan mengetahui wahai Nabi gitu dalam nada bicaranya akan ketahuan cara bicara orang-orang yang munafik indah di dalam kata-kata tetapi tindakannya bertentangan. Akan ketahuan bima yabdu min kalamihim dari apa-apa yang ucapan yang mereka sampaikan ada lu ala maqasidhim yang demikian sibuk untuk ngurusi kaum muslimin tetapi pada saat tindakan tidak pernah muncul misalnya. Dia hanya sibuk diskusi saja, sibuk mendiskusikan bagaimana cara mengadakan pengajian, memperingati hari besar dan sebagainya, giliran ada pengajiannya tidak hadir misalnya. Dan seterusnya. Itu hanya salah satu contoh, contoh yang lainnya banyak. Kemudian al haji bina huwa bimakna kalami pahawahu. Artinya ucapannya itu demikian memukau. Bahwa al muradu min lahnil qaul. Itulah yang dimaksud dengan lahnil qaul. Nada bicaranya baik-baik saja. Kama qala Amirul Mukminin Utsman bin Affan sebagaimana diucapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ma asaru ahadun sadiratan illa abdahallahu ala safahati wajihi, bahwa apa yang dirahasiakan oleh seseorang dengan suatu rahasia akan nampak Allah tampakkan pada mukanya itu. Jadi menurut Sayyidina Utsman bin Affan,
apa yang diperlihatkan oleh mimik muka itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka hati-hatilah dalam berucap. Sayyidina Utsman bin Affan. Demikian juga dalam hadis Nabi, ma asar ahadun sariratan illa kasallahu jalbabaha in khairun wa khairun wa in syarrun wa syarrun. Bahwa tidaklah merahasiakan seseorang dengan satu rahasia kecuali Allah akan memakaikan kepada orang itu jilbabnya, penutupnya. Jika itu kebaikan akan nampak munculnya kebaikan juga. Wa in syarrun wa syarrun. Jika itu keburukan akan tampak keburukannya juga. Cepat atau lambat akan ketahuan. Kemudian kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, Khotobana telah memberikan khutbah kepada kami siapa Rasulullah SAW, Hamidallah wa asna alaihi, memuji Allah dan mengalam Allah. Maka kemudian bersabda Nabi, Inna minkum munafikin. Sesungguhnya di antara kalian itu ada kaum munafik. Paman submiyat, siapa orang yang dinamai falyakum maka berdirilah. Maka kemudian bersabda lagi Nabi, kum berdirilah ya pulan hai pulan, kum ya pulan berdirilah hai pulan, kum ya pulan hai berdirilah hai pulan, hatta sama sitatan wasalah sidat. Sehingga Nabi menamakan sampai 36 orang laki-laki. Maka kemudian bersabda Nabi, inna fikum, sungguhnya di antara kalian, aminkum atau di antara kalian, ada orang munafik tadi, fattakullah maka bertakwalah kalian kepada Allah. Ola pamarom maka lewat Umar Sayyidina Umar birojulin pada seseorang laki-laki bimban dari orang sumia yang dinamai orang tadi mukni'a kodkana ya'rifuhu. Orang yang tadi disebutkan namanya oleh Nabi sebagai orang munafik. Wakola maka bersabda Sayyidina Umar, malaka apa yang terjadi denganmu? Ada sahu maka membacakan hadis atau bercerita itu laki-laki tadi kepada Sayyidina Umar. Kola bersabda Rasulullah SAW, Pakola maka kemudian bersabda Rasul, Ba'da setelah itu laka sa'idul yaum. Semuanya milik kalian semua. Waqaluhu dan firman Allah walanabluwannakum dan pasti kami akan menguji kalian semua. Artinya memberikan ujian berupa perintah dan larangan hatta na'lamal mujahidina sehingga kami mengetahui kaum mujahidin minkum di antara kalian wasabirina dan orang-orang yang bersabar wa nabluwa akhbarakum dan kami akan menguji kalian semua dengan berita-berita kalian. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah dalam satu pertemuan dengan para sahabat dan ya karena ini diberitahu oleh Allah siapa saja orang-orang munafik walaupun saat itu tentu hadir di masjid barangkali orang-orang munafiknya juga ya tapi ditunjuk hidung langsung oleh Rasulullah ini munafik ini munafik ini munafik gitu kan karena diberitahu oleh Allah bahwa inilah kelompok orang-orang munafik. Nah, kemudian setelah ditandai gitu, tetapi tidak terjadi keributan nih, karena yang menunjuk Rasulullah. Dan barangkali saat itu orang disebut munafik itu ya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang barangkali kalau kita nuduh seseorang munafik marah gitu ya. Nah, zaman Rasulullah kelihatannya karena masih baru-baru saja, biasa saja orang disebut munafik. Terasa biasa saja. Karena mereka juga ikut sholat biasa kan, ikut berjamaah, ikut kumpul dengan Rasulullah. Tetapi disebutkan dia itu orang munafik, biasa-biasa saja nampak. Tetapi sesungguhnya hatinya ingin menghancurkan Islam. Seperti kejadian pada saat perang Uhud. Saat perang Uhud, Rasulullah waktu itu akan berangkat ke medan Uhud. Nah, sekitar 300 orang itu di tengah perjalanan kembali lagi.
dipimpin oleh gembong munafik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ngajak, ayo kita kembali lagi saja. Itu adalah kelompok orang-orang munafik. Walaupun waktu itu ya sudah dibiarkan saja oleh Rasulullah dan Rasulullah terus jalan masuk ke medan Uhud. Kemudian di ayat ini Allah mengatakan walana bluwannakum dan pasti kami akan memberikan bala. Nah, bala itu ujian yang bisa juga berupa kebaikan dan ketidakbaikan. Bala. Ada dalam surat Al-Anbiya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan memberikan bala kepada kalian bisyari dengan kebaikan, wal khairi dan dengan keburukan dan juga kebaikan. Jadi seperti kita misalnya memperoleh tiba-tiba hadiah, itu juga sebetulnya ujian, bala. Memperoleh sakit, itu juga bala. Jadi sesungguhnya semua hidup kita ini adalah bala. Baik senang maupun tidak senang, itu semuanya ujian bagaimana kita menyikapi. Sehingga seperti kata-kata kita, saya ini sedang diuji. Kenapa? Karena diberikan sakit. Itu sering kita dengarkan dari orang yang seperti sakit itu. Tapi belum pernah kita mendengar dari orang yang diberi kenaikan pangkat. Saya sedang diuji. Apa sebab diberi kenaikan pangkat? Merasa bukan ujian. Padahal sama ujian juga. Itu bala juga dalam bahasa Al-Qur'annya. Itu sebagai fitnah. Fitnah dalam pengertian di sini ya pengujian. Bagaimana kita menyikapi? Apakah sabar dan syukur tadi? Kalau kebaikan biasanya dengan syukur, kalau keburukan tidak baik dengan kesabaran. Dan tidak semua orang mengenali itu. Nah, kemudian kami akan menguji kalian dengan bala tadi, hatta na'lama sehingga kami mengetahui al-mujahidina kaum mujahidin minkum di antara kalian. Artinya yang mujahidin di sini adalah orang yang sungguh-sungguh menerapkan pakem-pakem atau aturan-aturan Allah. Ya seperti sabar dan syukur itu baru bisa dilaksanakan hanya oleh orang-orang yang kuat imannya kan gitu. Kalau tidak kuat mah ya murukusunu dan ngerasula gitu kan bahasa. Tidak menerima kan. Kalaupun dikasih dikasih ketidakenakan tidak terima hatinya itu. Inginnya berontak. Ya tentu itu sama seperti orang yang menerima juga tidak enak juga. Demikian juga diberi kebaikan, ujian kebaikan, seolah-olah hasil dirinya. Kasih kenaikan pangkat, Pak, ini prestasi saya. Betul, itu sebagai sebabnya sih. Tetapi mana mungkin orang itu bisa berprestasi kalau Allah tidak menghendaki. Kesadaran jauh sampai ke sana agak jarang orang menyadari. Kadang-kadang yang tidak diingatkan dalam pengajian. Tapi kalau yang diingatkan dalam pengajian, insya Allah sadarlah. Tapi kalau orang yang tidak pernah dengar penjelasan-penjelasan ayat-ayat Allah, jauh biasanya. Merasa kehebatan dirinya. Sebagaimana Fir'aun, hebat karena dirinya. Sebagaimana Korun, bisa kaya raya karena usaha saya. Dan seterusnya. Kemudian di sini, wassobirina dan Allah mengetahui orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar dalam pengertian sabar di sini bisa mengendalikan diri. Di samping ya tentu saja menerima, mengendalikan diri bagaimana keluar dari persoalan. Kalau sakit berobat, kalau dalam keadaan kesulitan cari jalan keluar dan sebagainya. Dengan tetap menyandarkan diri kepada Allah. Kemudian wanabluwa akhbarakum dan Allah akan menguji dengan berita-berita kalian. Ini sangat relevan dengan masa kini saya kira. Akhbarakum, berita-berita hoak. Dan ini menjadi persoalan besar saat ini. Jadi kita di Indonesia ada undang-undang ITE kan itu. Apa sebab? Karena kita sudah memiliki jaringan internet. Kita sudah pada memegang WA atau memegang HP-HP masing-masing. Dan melalui HP bisa menulis kata-kata yang tidak mengenakan pihak lain, bisa dibaca, bisa didengar, ditonton, disaksikan, yang bisa menyakiti pihak lain.
Sehingga pemerintah mengeluarkan undang-undang ITE. Walaupun pemerintah sendiri tidak konsisten dalam menerapkan ITE itu. Sampai dilakukan amandemen, kemudian mau amandemen beberapa kali. Tetapi ini menggambarkan ternyata omongan ya kalau belum ada HP dan sebagainya, dahulu itu juga kita mengenal dengan peribahasa mulutmu adalah harimaumu, bisa terjadi peperangan gara-gara ucapan yang tidak mengenakan. Perang antar suku, perang antar kerajaan, dan sebagainya antar negara gara-gara ucapan. Seperti waktu terjadi konfrontasi Malaysia dengan Indonesia, itu kan dari ucapan juga. Mau mendirikan Malaysia sebagai bonekanya Inggris gitu kan. Federasi Malaysia awal-awalnya Bung Karno tidak begitu keberatan, boleh-boleh saja. Bahkan terjadi pembicaraan yang baik antara Tengku Abdul Rahman, pemimpin Malaysia, dengan Bung Karno. Tetapi kemudian Tengku Abdul Rahman itu mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan Soekarno. Akhirnya sampai mau ganyang Malaysia. Artinya antar dua negara. Kalau tidak terjadi pemberontakan PKI, barangkali terjadi perang. Tapi dihentikan dengan adanya pemberontakan G30 SPKI itu. Nah, artinya di sini menyebutkan bahwa berita itu juga besar ternyata pengaruhnya terhadap hubungan antar kita, antar pribadi, antar kelompok, dan seterusnya. Maka di sini Allah menyebutkan wanablu akhbarakum dan kami akan menguji berita-berita kalian. Akhbar. Kabar itu kan dari bahasa Al-Quran. Khobar. Akhbarakum menjadi berita-berita. Ya, kalau sekarang informasi barangkali istilah yang lebih ke Inggris-Inggrisan. Karena sekarang kita cenderung menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Kalau dulu awal-awal bahasa Arab yang lebih menguasai bahasa Indonesia. Sekarang lebih ke bahasa Barat. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya, Innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan menyakiti Rasulullah setelah jelas petunjuk bagi mereka, maka la yadurrullaha syai'a. Tidak akan pernah bisa memadaratkan Allah. Bahwa kepada Rasulullah bisa saja Rasulullah dijegal, bisa saja memberikan kemandaratan kepada kaum muslimin, dan bisa juga menghalangi orang-orang dari jalan Allah, usaha orang-orang. Tetapi tidak pernah akan bisa memberikan kemandaratan kepada Allah. Orang-orang yang mau melakukan penjegalan, sabotase, dan sebagainya. Dalam Al-Quran kan disebutkan wa makaru wa makarallah wallahirul makirin. Mereka membuat makar, tetapi Allah juga membuat makar. Dan Allah itu sebaik-baiknya makar. Nah, banyak kejadian saya kira dalam peristiwa kehidupan kita, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan kejadian. Tetapi apabila berkehendak, mereka tidak berkehendak juga tetap kejadian. Artinya dalam hal ini Allah itu yang maha segala-galanya menguasai persoalan kehidupan seluruh makhluknya ini. Yukhbiru Allah Ta'ala mengabarkan aman kapar wasadda an sabilillah. Mengabarkan perihal orang kafir yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Dan menyalahi Rasulullah dan menyakitinya. Kalau Rasulullah mungkin saja bisa disakiti, tapi tidak mungkin kepada Allah. Wartadda anil iman dan mereka murtad dari keimanan setelah jelas petunjuk diperjelas kepada mereka. Nah, semuanya itu mungkin saja kepada manusia karena sama-sama manusia bisa memberikan efek. Tetapi tidak mungkin mereka bisa melakukan kemadaratan kepada Allah. Wa innama yaduru nafsahu wa yuhsiruha yawma ma'adaha. Yang mereka lakukan itu paling adalah memadaratkan dirinya sendiri dan merugikan dirinya sendiri pada hari kiamat nanti. Wasayuhbitullahu amalahu. Allah akan menghancurkan amal-amalnya. Tidak akan dihitung. Yang berkuasa hari kiamat itu hanyalah Allah. Penguasa tunggal saat itu. Kalau di dunia ini banyak penguasa kan. Jadi pemimpin-pemimpin kelompok. Tetapi saat di hari kiamat hanya Allah yang menyatakan kekuasaannya. Yang lainnya semuanya tunduk di bawah penguasaan Allah. Dan
yang paling tidak mengenakan, apa yang telah pernah diperbuat di dunia ini tidak akan memberikan efek apapun bagi orang yang tidak beriman. Hilang saja begitu amal-amalannya karena tidak ada keimanan. Tapi kalau orang yang beriman karena memiliki angka satu keimanan, maka nol di belakang itu tetap berarti. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman tidak memiliki angka satu, sehingga angka nol di belakang satu itu tidak punya arti apapun. Kalau diibaratkan angka, kelihatannya angka satu itulah semacam iman, memiliki nilai. Kemudian kan ashabu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan yadununa annahu la yadru ma'ala illallah, bahwa sungguhnya para sahabat Rasulullah itu menduga tidak akan bisa memberikan kemudaratan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana tidak akan memberikan manfaat kemusyrikan. Maka Allah menurunkan ayat atiullah ati rasul wala tubtilu a'malakum. Taatlah kalian semua kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada Rasul dan jangan sekali-kali membatalkan amal-amal kalian. Jadi ini tiga perintah sekaligus. Yang pertama taat kepada Allah itu menggunakan atiu tersendiri, Pak. Taatlah kalian kepada Allah, wa atiu, dan juga ada kata-kata taatlah pada Rasul. Sehingga taat kepada Allah dan Rasul itu adalah sesuatu yang mutlak, wajib. Tidak boleh kita mengingkari. Sedangkan kalau kepada ulul amri pemerintah itu wa ulul amri tanpa pakai kata taat di surat An-Nisa 59 kan. Atiullah ati Rasul wa ulil amri minkum, dan para pengurus di antara kalian. Sehingga ketaatan kepada ulul amri, para pemegang urusan di antara kita itu sifatnya nisbi, relatif. Karena kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq Allah. Sehingga tidak mungkin Rasulullah bermaksiat kepada Allah. Taat kepada Rasul, kepada Allah pasti sesuatu kemutlakan. Sedangkan taat kepada manusia sebagai pimpinan kita memang wajib ditaati selama itu mengikuti aturan Allah dan Rasul. Saat menyimpang tidak perlu diikuti. Dan itu kejadian itu pasti banyak dalam kehidupan kita sehari-hari saya kira. Itu dengan catatan ketaatan kepada manusia itu. Bukan mutlak. Walaupun selama itu tetap kita wajib taat. Sehingga ada istilah baiat dan sebagainya. Taat kepada pimpinan bagus harus itu. Kalau pimpinan itu menyimpang tidak perlu ditaati lagi. Kemudian ada ayat yang menyatakan jadi wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Jadi amal-amalan manusia itu relatif juga gitu. Memang kita tahu kan tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itulah yang disebut perbuatan. Ibadah inilah yang akan memberikan efek kepada atau pengaruh kepada manusia di akhirat kelak. Tetapi ternyata efek dari perbuatan manusia itu bergantung kepada keimanan. Sehingga bagi orang yang tidak beriman, seperti tadi disebutkan, kehilangan angka satu, pasti dia berbuat juga selama di dunia ini kan. Dia menjadi pejabat, dia menjadi ketua RT, ketua RW, menjadi lurah, menjadi camat dan sebagainya, berbuatlah untuk masyarakat. Tapi karena tidak ada keimanan yang mengikatnya, buyar nanti di akhirat. Nah, berbeda dengan orang yang beriman, keberimanan itu yang akan mengikat perbuatan-perbuatan mereka sehingga akan Allah perhitungkan. Nah, maka Allah di sini wanti-wanti, wala tubtilu amalakum. Jangan pernah kalian membatalkan amal-amal kalian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 260-an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sodakoh-sodakoh kalian dengan manni wal adha. Manni itu menyebut-nyebut, wal adha dan menyakiti orang yang dikasih sodakoh. Nah, itu juga bisa membatalkan perbuatan kita yang baik-baik bagi orang yang beriman itu. Jadi perbuatan kita yang beriman juga bisa batal, apalagi tidak beriman.
dengan cara kita kalau mengeluarkan sedekah kemudian kita sebut-sebut kalau tidak saya bantu kalian sudah rusak misalnya, sudah mati misalnya gitu. Nah, kata-kata itu mandi wal adha tidak boleh kita ucapkan dan tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Yang ini suka mengganggu kita, inginnya menyebutkan, kalau bukan saya masjid itu tidak akan jadi misalnya gitu. Hati-hati itu batal amal kita itu di hadapan Allah nanti. Oh, kalau bukan karena saya jalan itu tidak akan diaspal misalnya. Hati-hati itu kata-kata ucapan itu. Memang sih itu kebanggaan. Setiap orang punya kecenderungan untuk membanggakan diri. Tetapi hati-hati bagi orang yang beriman. Boleh bangga, tapi cukup dalam diri kita sendiri saja. Karena peran saya, maka ini jadi baik. Tetapi jangan sampai diucapkan kepada orang. Kalau diucapkan, itu sama dengan membatalkan amal-amalan kita. Nanti hancur lebur, tidak ada artinya di akhirat. Demikian juga sodakoh yang pernah kita keluarkan, gak usah diungkit-ungkit, lupakan saja. Kan dalam bahasa kita terhadap kebaikan lupakan saja, tetapi ingatlah keburukan gitu. Walaupun itu tidak gampang itu. Kita lebih ingat kebaikan yang pernah kita lakukan dibanding dengan keburukan yang pernah kita lakukan. Wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan. Artinya Allah menyatakan membatalkan bisa batal itu amal-amalan itu. Termasuk yang dilakukan oleh orang beriman. Kemudian membatalkan amal-amal yang lain juga adalah biriddati dengan riddah, murtad. Jadi kalau orang murtad keluar dari Islam, begitu murtad hancurlah amal kebaikannya. Kalau dia syahadat lagi memulai dari nol lagi. Sehingga riddah itu hati-hatilah bisa dengan tiga sikap, bisa dengan iktikad, hati, perbuatan hati, bisa dengan ucapan lisan, bisa juga dengan perbuatan. Seperti misalnya kemarin ada kan itu tokoh Jawa Timur itu waktu hari Imlek mengangkat patung menyimpan di wihara. Nah itu perbuatan itu bisa riddah itu. Ada dia mengaku orang Islam tapi mengikuti perbuatan orang-orang murtad atau orang-orang musyrik mengagung-agungkan patung itu kan menyembah patung. Nah, dengan cara seperti itu hati-hati itu bisa menyebabkan riddah hilang amal-amalnya. Kemudian ucapan juga hati-hati juga dalam berucap bisa menyebabkan dan iktikad hati. Nah, kalau perbuatan hati itu tidak ketahuan, tetapi itu bisa muncul. Kita melihat terjadi sesuatu fenomena alam, kemudian kagum bukan kepada Allah, hati-hati itu bisa menyebabkan kemurtadan. Kemudian di ayat berikutnya, Innal ladzina kafaru wasadu an sabilillahi summa matu wa hum kufarun fala yaghfirullahu lahum. Nah, ini dijelaskan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang kafir dan juga kelakuannya menghalang-halangi orang dari jalan Allah, kemudian mati dan dalam keadaan kafir, fala yaghfirullahu lahum, maka tidak akan pernah. Jadi menerjemahkannya harus ada kata-kata pernah. Apa sebab? Karena ada lan layak kiro itu adalah peniadaan ke masa depan. Tidak akan pernah, never gitu kan. Tidak akan pernah Allah mengampuni bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Sehingga berdasarkan ayat ini dan juga sejumlah ayat yang lain, tidak pantas kita memohonkan ampun bagi orang yang mati yang kita yakini dalam keadaan kekafiran. Sudah saja. Kalaupun kita mau melayat, ya sudah, hanya lihat saja, nggak usah ngangkat tangan di depan mayat orang kafir. Gitu. Ngapain ngangkat tangan itu? Tidak ada urusan. Sudah saya berdiri saja dan perhatikanlah kematiannya itu. Tidak perlu minta Allahumma ufirlahu, nggak usah. Karena jelas tidak mungkin Allah terima itu doa. Walaupun dari orang soleh sekali berapapun. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja tidak Allah terima doa untuk bapaknya. Sehingga kalaupun mau melayat, boleh hanya sekedar simpati kemanusiaan saja. Urusan dengan Allah tidak ada kewajiban kita mendoakan. Kecuali bagi orang yang beriman. Mari kita doakan.
Di ayat yang lain jelas innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kemusyrikan kepada Allah dan mengampuni apa selain kemusyrikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita membawa dosa musyrik tidak pernah akan Allah ampuni. Tapi dosa di luar musyrik masih mungkin. Hanya belum sempat kita tobat, belum sempat kita memohon ampun kepada Allah sewaktu kita hidup di dunia, keburu bawa ke bawah mati itu dosa ngintip bisa gitu ya. Waktu anak-anak gitu. Nah, belum sempat kita tobati, masih mungkin Allah maafkan. Tapi kalau kita musyrik, tidak akan pernah Allah maafkan. Karena ini ayatnya jelasin. La yaghfiru ayyushraka bihi. Tidak akan Allah maafkan. Tidak akan Allah ampuni orang yang melakukan penyekutuan kepada Allah. Maka hati-hati persoalan sekutu mensekutukan Allah. Kita dengar Pak, beberapa Bapak Ibu barangkali dengar ada seorang mubalik bernama Dr. Ar-Razi. Dr. Ar-Razi itu orang orang Minang, orang Padang. Tetapi dia itu mengatakan begini, ini di medsos, di WA, dalam bentuk video tapi. Siapa orang yang mengagungkan Nabi Isa, artinya menyembah Nabi Isa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena kita itu mengagungkan Allah. Ini adalah kata-kata yang membahayakan. Hati-hati ini. Ini penceramah tenar loh, Bang. Penceramah populer. Kalau orang-orang di medsos sudah kenal itu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal itu. Tapi dia itu mengatakan kata-kata itu wah sontak oleh kaum muslimin yang lain itu ucapan murtad. Tidak boleh. Jadi kata dia itu siapa yang menyembah Nabi Isa karena memang dalam rangka Allah juga memuliakan Nabi Isa itu tidak apa-apa. Nah, ini kan bertentangan dengan di surat yang lain bahwa tidak boleh pakai perantara kalau kita menyembah Allah. Sehingga jangankan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad saja tidak boleh dan tidak pernah ada sekte atau aliran dalam Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Sampai saat ini tidak pernah ada. Alhamdulillah. Tapi kalau agama atau para nabi sebelumnya ya disembah-sembah ada. Ya contohnya Nabi Isa. Nah, kemudian ini si penceramah berkata seperti itu keterlaluan. Karena bertentangan dengan ayat ini dan juga sejumlah ayat Al-Quran yang lain. Tidak boleh kita mengagung-agungkan atau menyembah siapapun selain daripada Allah. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Walaupun Nabi Isa diistimewakan oleh Allah kelahirannya. Bahkan disebut sebagai kalimatullah, kalimat Allah. Karena ditiupkan langsung pada rahim Nabi kepada rahim Siti Maryam tanpa melalui pertemuan antara sel sperma dengan ovum, kan? Tidak ada bapak. Tetapi kalau ada penceramah dengan kaliber nasional, penceramah nasional berkata seperti itu, hati-hatilah. Penceramah seperti itu membahayakan. Bahkan oleh sebagian penceramah lain sudah dikafir itu murtad. Saya tidak tahu itu dalam rangka apa dia mengatakan seperti itu. Kemudian di rangkaian ayat terakhir, innamal hayatud dunya la'ibullah. Hanya saja kehidupan dunia itu adalah la'ib, permainan, walahun, dan senda gurau. Betulkah ini? Nah, saya kira bisa direnungkan silakan barangkali kita melakukan perbuatan apapun gitu kan. Betulkah itu permainan dan senda gurau? Silahkan buktikan oleh renungan-renungan kita. Bahwa perbuatan kita sekolah, kemudian bekerja, memperoleh uang, itu untuk apa sih? Ujung-ujungnya kalau semuanya didapatkan oleh kita dan menjadi kaya, setelah kaya mau apa? Nah, itulah yang disebut dengan laib, permainan saja. Walahun, dan setelah kumpul semuanya mau diapakan, ya tidak mungkin dimakan semuanya oleh kita juga kan. Karena makin tua makin banyak penyakit, makin banyak larangan. Waktu kita sekolah masih segar, apapun bisa kita makan, tidak ada pantangan. Tetapi masalahnya tidak punya uang untuk sekolah itu kan. Dikasih dari orang tua.
Sehingga tetap aja makan itu seadanya. Nanti setelah bekerja, uang itu kita peroleh dapat. Tetapi mulai saat itu kolesterol sudah tinggi, asam urat demikian tinggi, sehingga pantangan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Padahal uang punya, tetap saja tidak bisa bebas makan juga, kan? Artinya di sini itulah kata-kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibu walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan saja. Demikian juga persoalan pengelolaan negara misalnya, pemilu dan sebagainya, itu tidak jauh dari senda gurau dan permainan saja. Ada orang yang mati-matian membela satu partai tertentu, ingin menjadi anggota DPR, DPRD. Tapi mungkinkah dari kampanye yang mengeluarkan berbagai tenaga itu dia akan menjadi anggota DPR, DPRD? Belum tentu juga kalau ternyata dia mati sebelum selesai pemilu misalnya. Tapi dia sudah bekerja demikian keras, kan, untuk memenangkan dirinya sendiri. Tetapi saat dicoblos dia keburu meninggal sehingga tidak jadi. Sehingga itulah permainan juga itu untuk macam-macam. Dan demikian juga kita tidak tahu kapan akan menimpa kematian kepada kita, sehingga apa yang kita usahakan itu bisa jadi hanya permainan dan sendak gurau. Nah, permainan dan sendak gurau bagi kaum beriman memang kita juga di situ, tetapi supaya bermakna kasih muatan bobot keimanan. Supaya permainan dan sendak guraunya itu dihargai nanti di akhirat. Gitu. Walaupun semuanya juga bermain dan ya hanya permainan saja kehidupan ini. Baik untuk minum, kalaulah kalian beriman, nah ini pemaknaan terhadap itu, terhadap hidup. Wattaqu dan bertakwa, yu'tikum ujurukum. Allah akan memberikan ganjaran kepada kalian. Wala yas'alkum amwalakum dan Allah tidak meminta terhadap harta kalian. Artinya memang kehidupan itu sendak gurau, tetapi bagi orang yang beriman, kesendak gurauan itu bisa dimaknai supaya memberikan bobot dan bernilai nanti. Dan tidak mungkin akan melakukan sendak gurau yang menentang ketentuan Allah bagi orang yang beriman. Iya sa'alkumu apa yufikum. Nah, kalaulah Allah meminta kepada kalian, kalian biasanya bakhil. Nah, itu juga sifat manusia kan. Biasanya kalau kita sudah mempunyai harta, mempunyai properti apapun itu, tidak gampang kita keluarkan, diberikan kepada orang lain. Gitu. Nah, karena memang Allah bentengi atau diberikan sifat bakhil, setiap orang itu memiliki sifat bakhil. Tinggal bakhilnya itu dipelihara atau dikelola dengan baik. Bakhil itu wajar, sehingga nanti pada saat kita bersedekah juga tidak boleh semua harta dikeluarkan kan. Hanya kalau kita mau hibah juga maksimum sepertiga saja. Tidak boleh semuanya. Karena di samping sesuatu yang wajar, manusia juga punya sifat bakhil tadi. Setiap kita itu mesti memiliki itu. Kemudian wa yukhrij adgonakum dan Allah akan mengeluarkan kedengkian-kedengkian yang ada di antara kalian. Nah, nanti kalau sudah masuk ke akhirat menjadi penduduk surga, insya Allah tidak akan ada perasaan-perasaan dengki dan sebagainya. Itu akan Allah cabut. Jadi kehidupan di surga itu betul-betul akan penuh kedamaian. Tidak akan terjadi kegaduhan. Kalau di kita kan waktu di dunia ini damai dan sebagainya, tapi tetap saja ada kegaduhan. Karena satu waktu kita melihat orang lain loh lebih berhasil. Kita tidak senang biasanya gitu kan. Al-hikdu. Walaupun sama-sama satu kantor, sama-sama satu tetangga, satu komplek, tapi orang lain loh lebih berhasil. Nah, itu ada perasaan. Nah, itu hidup di dunia seperti itu. Tapi kalau di akhirat atau di surga itu tidak akan terjadi. Karena Allah cabut. Nah, kalau di dunia sekarang ini belum, masih ada. Karena itu untuk sebagai energi juga sebetulnya, supaya kita mau berusaha. Nah, hanya bagaimana cara mengelolanya, itu kembali kepada keberimanan. Tidak gampang juga.
Kalaulah kalian beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ganjaran kepada kalian dan Allah tidak meminta harta-harta kalian. Nah, seperti Allah tidak meminta harta kalian itu, apakah kalau kita sodakoh mengeluarkan harta itu bukan berarti Allah minta? Itu sesungguhnya kembali kemanfaatannya kepada diri kita. Itu mengurangi kebakhilan. Supaya kita tidak terlalu bakhil, jangan terlalu menggenggam semua yang Allah berikan kepada kita. Dalam genggaman itu ingat ada daki gitu kan. Nah, sodako itu adalah daki-daki kotoran dari harta kita. Keluarkan saja. Walaupun disebutkan di sini, payuh fikum tabkhalu, Allah akan memperlihatkan kalian itu memang bakhil. Antum itulah kalian adalah orang-orang yang diundang litun fiku supaya menginfakkan di jalan Allah. Pamin kuman yabkhol, ada orang yang bakhil, tetapi siapa orang yang bakhil sesungguhnya bakhil untuk dirinya sendiri. Nah, itu biasa, tetapi ada ya orang yang berlebihan kebakhilannya itu, Pak. Wallahul ghaniyu, sedangkan Allah itulah yang maha kaya. Sehingga Allah tidak butuh terhadap harta-harta kita. Itu mah kalau kita harus mengeluarkan juga untuk kepentingan yang mengeluarkan harta atau sodakoh tadi. Kemanfaatan paling tidak menyucikan jiwa. Nah, kalau kalian tidak mau eh, bersikap berpaling dari ketaatan kepada Allah, jastabdil, Allah akan menggantikan kauman dengan kaum selain kalian. Ayat seperti ini juga ada di ayat-ayat yang lain dan kita tahu juga peristiwa mengapa digantikan oleh manusia Nabi Adam karena sebelumnya sudah pernah ada makhluk yang ditugaskan seperti manusia diberi taklif tapi kemudian diganti sama sekali oleh makhluk manusia. Nah, kita pun dikatakan seperti itu. Paling tidak oleh kaum yang lain, tetap manusia sih. Tapi generasi kita hancur lebur diganti generasi yang lebih baru barangkali. Dan itu bisa disaksikan dalam kurun waktu ke waktu kehidupan manusia. Terjadi pergantian. Saya kira itu penjelasan dari surat Muhammad sebagai akhir dari surat Muhammad. Wallahu a'lam.